Jasa transportasi darat di Sumatera dulunya menjadi pilihan favorit masyarakat untuk bepergian. Tidak heran bertebaran perusahaan bis yang sudah berdiri sejak lama. Di Sumatera Barat terdapat sebuah perusahaan otobus terbesar yang sampai saat ini masih aktif melayani masyarakat, yaitu PT Anas Nasional Sejahtera. Perusahaan ini tak hanya layani rute hingga Pulau Jawa saja, melainkan pernah layani rute hingga Pulau Bali. Perusahaan otobus ini tak hanya usianya yang sudah tua, tetapi ANS sudah menjadi ikon jasa transportasi di Sumatera Barat khususnya. Simak sejarah singkat perusahaan otobus Anas Nasional Sejahtera yang akan kita rangkum saat ini. Sebelumnya jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pasti banyak yang mengira ANS itu merupakan sebuah singkatan. Namun saat berdirinya perusahaan ini pada tahun 1960-an, awalnya ANS bukanlah akronim. Seiring berjalannya waktu, muncul singkatan-singkatan yang menjadi ciri khas perusahaan ini. Mulai dari aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan antar Nusa Sumatera. Ada juga yang menyebut ANS adalah singkatan dari sang pemiliki perusahaan, yaitu Anas. Hingga puncaknya pada tahun 2015, perusahaan ini sudah memiliki nama paten dalam bentuk perseroan terbatas atau PT dengan nama Anas Nasional Sejahtera. Sebelum berdirinya otobus ANS, sang pemilik perusahaan yang bernama Anas Sutan Jamaris dulunya hidup serba kesulitan dan berjuang mati-matian mencari nafkah. Sejak remaja, Anas sudah mulai bekerja serabutan untuk membantu keuangan keluarganya. Bahkan dulu ia sempat bekerja menjadi pedagang kasongan di Terminal Pasar Banto, Bukit Tinggi. Pada tahun 50-an, kehidupan Anas mulai berkembang dengan membuka toko grosir yang mengutamakan rokok sebagai barang dagangannya. Seiring berjalannya waktu, toko grosir rokok milik Anas terus berkembang. Sampai akhirnya pada akhir 50-an, ia menjadi salah satu pedagang rokok sukses di Sumatera Barat. Bahkan Anas menjadi distributor untuk beberapa merek rokok. Kemudian, Anas mulai ekspansi bisnis dagang rokoknya hingga ke kota Medan, sehingga membutuhkan transportasi darat yang dapat mengangkut rokok sampai tujuan. Anas pun memiliki kendaraan truk yang armadanya terus bertambah, seiring banyaknya distribusi rokok ke kota-kota di Sumatera. Awal berdirinya ANS dari Anas yang begitu gregetan melihat jasa transportasi bis di Sumatera Barat. Dulu ada perusahaan otobus Naikilah perusahaan Minang yang sudah beroperasi lebih dulu. Dengan mobilitas pengguna jasa transportasi yang begitu tinggi, banyak perusahaan yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat saat itu. Berangkat dari permasalahan tersebut, Anas muncul keinginan untuk membangun perusahaan bis. Tekad Anas untuk membangun perusahaan ini semakin besar berkat sang kakak yang pernah bekerja di sebuah perusahaan otobus, dan ia menceritakan pengalamannya kepada Anas. Keinginan Anas untuk membangun perusahaan ini bukan untuk persaingan semata.
melainkan untuk memenuhi dan melayani mobilisasi masyarakat yang tak sempat terpenuhi oleh perusahaan bis lainnya. Perusahaan ANS semakin sukses ketika mobilitas masyarakat bisa dipenuhi. Perusahaan ini ikut bersaing dengan merek-merek bis lainnya yang sudah lebih dulu lahir dan besar, seperti naikilah perusahaan Minang atau NPM. Awalnya perusahaan ini melayani antar kota dalam provinsi atau AKDP, yaitu Bukit Tinggi Pariaman dengan bis non-AC. Kemudian setelah perusahaan bis membuka trayek antar kota antar provinsi atau AKAP, Anas Nasional Sejahtera ikut membuka rute Bukit Tinggi Dumai. Hingga puncaknya pada tahun 80-an sampai 90-an, Anas Nasional Sejahtera berhasil membuka layanan rute ke Pulau Jawa, tepatnya Jakarta. Anas Nasional Sejahtera juga membuka rute ke wilayah timur meliputi Surabaya, Malang, hingga Denpasar, Bali. Bis ANS termasuk yang unik. Sejak dulu, perusahaan otobus itu setia dengan karoseri Morodadi Prima, seolah ada ikatan sejarah antara ANS dengan Morodadi Prima. Dari sumber yang kami ketahui, perusahaan otobus ANS adalah agen tunggal pemegang merek dari karoseri Morodadi Prima untuk wilayah Sumatera. Itulah sebabnya perusahaan otobus ini tetap setia dengan karoseri Morodadi Prima. Beberapa tahun belakangan perusahaan otobus ini mulai melebarkan sayap mengikuti perusahaan lainnya, yaitu membuka jasa transportasi angkutan pariwisata. Angkutan pariwisata ini diberi nama Nyaman Holiday. Berbeda dengan angkutan antar kota antar provinsi yang menggunakan karoseri Morodadi Prima, angkutan pariwisata dari perusahaan otobus ini mempercayakan bodi bisnya kepada karoseri Adiputro Malang. Dulunya livery perusahaan otobus ini menggunakan warna putih dengan kombinasi biru. Dan seiring berjalannya waktu, warna bis ini didominasi warna biru muda. Ini adalah sejarah singkat dari perusahaan otobus Anas Nasional Sejahtera dari Pulau Andalas, khususnya Sumatera Barat. Bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai ketemu lagi di video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.